Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Indasari dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya sebagai peserta praktik pengalaman lapangan gelombang 1 tahun 2021. Untuk praktik pengalaman lapangan kali ini dilaksanakan di UMKM Pengolahan Ikan Pindang milik Ibu Mutini yang beralamat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. PPL gelombang 1 kali ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari sampai 26 Februari tahun 2021 yang dilaksanakan secara mandiri di desa masing-masing dengan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dengan judul laporan yaitu peran UMKM pengolahan ikan pindang terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat Desa Tasikmadu. Di sini saya akan memaparkan kegiatan selama praktik pengalaman lapangan gelombang 1, yaitu di UMKM pengolahan ikan pindang milik Ibu Mutini di Desa Tasikmadu. Tasikmadu merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Teluk Pantai Perigi, yang memiliki potensi perikanan, pariwisata, pertanian, dan juga industri perikanan. Dari potensi perikanan yang dimiliki, tidak sedikit orang yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendirikan berbagai macam usaha. Salah satunya yaitu mendirikan usaha industri perikanan. Ada berbagai macam industri perikanan yang ada di Desa Tasikmadu, yaitu industri pengolahan ikan pindang, cold storage atau ruang untuk penyimpanan ikan atau pengawetan ikan untuk kurun waktu yang lebih lama, industri tambak udang, tambak lobster, dan industri-industri lainnya. Dan salah satu industri yang saya pilih untuk melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan yaitu di industri pengolahan ikan pindang. Pada dasarnya, pemindangan ikan merupakan upaya pengawetan sekaligus pengolahan ikan yang menggunakan teknik penggaraman dan pemanasan. Pengolahan tersebut dilakukan dengan merebus ikan dalam suasana bergaram selama waktu kurang lebih 4 jam di dalam suatu wadah. Garam yang digunakan berperan sebagai pengawet dan memperbaiki cita rasa dari ikannya. Usaha pemindangan merupakan salah satu usaha pengolahan ikan yang memanfaatkan produksi perikanan sebagai bahan baku utama. Sumber daya perikanan yang digunakan dalam pengolahan ikan pindang cukup beragam, mulai dari ikan yang berukuran kecil hingga ikan yang berukuran besar. Biasanya ikan yang seringkali digunakan untuk bahan olahan yaitu ikan tongkol, ikan layang, ikan salem, ikan teropong, ikan bronjong, dan ikan-ikan lainnya. Itu tergantung dari musimnya. Usaha yang dijalankan Ibu Mutini bersama keluarga sudah berjalan sekitar 30 tahun lamanya, yaitu berdiri sejak tahun 90-an. Dalam menjalankan usahanya, Ibu Mutini memiliki karyawan sekitar 16 orang. 2 orang berada di bagian perebusan, 2 orang di bagian ngetrek atau menata ikan pindang yang siap kirim ke dalam pick up. Dan untuk 12 orang lainnya berada di bagian penataan ikan ke dalam rayeng. Rayeng sendiri merupakan anyaman bambu yang digunakan sebagai wadah ikan pindang. Dari sekian banyak karyawan,
yang direkrut oleh Ibu Mutini mayoritas didominasi oleh ibu rumah tangga. Para ibu rumah tangga yang bekerja di industri pengolahan ikan pindang ini menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan dengan tujuan untuk menambah pendapatan keluarga. Dalam menjalankan usaha, tentunya Ibu Mutini merencanakan dengan matang terkait tempat usaha yang baik dan tepat. Dikarenakan usaha yang dijalankan Ibu Mutini ini tergolong usaha industri pengolahan, maka pemilihan tempatnya yaitu jauh dari pemukiman warga, dengan tujuan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar tempat industri berada. Hal ini terbukti bahwasannya tempat usaha yang jauh dari pemukiman tidak mengakibatkan polusi udara. Itu dikarenakan limbah cair dari hasil pengolahan ikan pindang teratasi dengan adanya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sedangkan untuk limbah padat seperti kardus dan plastik pembungkus ikan beku dari cold storage serta ikan yang tersortir. Untuk kardus dan plastik bekas sudah dikelola dengan baik, yaitu dengan menjualnya ke pengepul barang bekas. Sedangkan untuk limbah sortiran ikan dan bagian-bagian ikan yang berceceran dibeli oleh pengepul sebagai bahan pembuatan terasi. Namun, di balik potensi pemindangan, terdapat beberapa masalah terkait keterbatasan sanitasi dan higienitas, serta keterbatasan teknologi membuat usaha pemindangan belum mencapai produktivitas yang optimal untuk berkembang dan turut berperan serta menyehatkan rakyat Indonesia melalui pengolahan pangan perikanan yang bersih dan baik. Hal itu terkait pada masalah peralatan yang mudah kotor, sulit dibersihkan, dan memungkinkan banyak kontaminasi dari luar dan akumulasi kotoran. Oleh karena itu, penting untuk dikaji mengenai alat perebusan pindang yang lebih efektif serta efisien dalam penerapannya di dunia industri pengolahan ikan pindang.